Ini adalah alur cerita Squid Game part 3. Jadi, buat teman-teman yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, tonton dulu videoku sebelumnya di sini. Oke teman-teman, sebelum permainan kelima dimulai, para peserta diminta untuk memilih kostum yang berisi nomor urutan. Mereka langsung memilih nomor tengah karena dirasa aman. Gyun yang terlambat bergerak mendapatkan nomor 1. Tapi ada peserta yang meminta kepada Gyun untuk bertukar. Peserta ini terlalu takut mendapatkan nomor terakhir. Akhirnya Gyun dengan kebaikan hatinya menukar kostum tersebut dan Gyun menjadi nomor terakhir. Tibalah permainan kelima, yaitu menyeberangi jembatan kaca. Kaca ini terdiri dari dua baris, salah satunya terbuat dari kaca keras dan satunya terbuat dari kaca biasa. Mereka disuruh untuk memilih secara random dan menyeberangi dalam waktu 16 menit. Jika salah menginjak jenis kaca, maka otomatis mereka akan jatuh dan tereliminasi. Wah, kalau gitu, Gyun beruntung ya dapat urutan terakhir. Ya enggak juga, karena kalau misalkan dari mereka itu ada yang mogok nggak mau jalan, maka mereka akan kehabisan waktu, dan kaca ini akan meledak jika waktunya habis. Satu persatu dari peserta mulai melangkah, beberapa dari mereka jatuh, dan beberapa dari mereka meneruskan langkah sebelumnya. Tiba di tengah-tengah jembatan, di mana saat si bos preman menjadi peserta yang paling depan. Sifat aslinya yang sombong tapi penakut itu membuatnya tidak mau melangkah. Dia tidak rela mengorbankan diri demi peserta yang di belakangnya. Hal ini membuat perempuan yang dia hianati, ya mbak-mbak yang barbar ini, menawarkan diri untuk berada di depannya dan memandu dengan hati-hati. Bos preman pun menyetujuinya dengan bahagia. Namun saat berada di kaca yang sama, wanita ini tuh langsung memeluk preman tadi dan mengorbankan dirinya untuk jatuh bersama. Emang kalau diingat-ingat, wanita itu pernah berjanji kalau si bos preman mengkhianatinya, maka dia sendiri yang akan menghabisinya. Tersisa 4 orang dan ternyata pria paling depan ini merupakan orang yang pernah bekerja di perusahaan kaca. Dia bisa membedakan kaca keras dan kaca biasa hanya dengan pantulan cahaya. Akhirnya pria ini berhasil membawa Sang-woo, Se-byuk, dan Gi-hun sampai ke ujung jembatan. Ternyata frontman mengetahui trik ini. Akhirnya dia mematikan lampu menjadi gelap sehingga pria ini nggak bisa mengenali kaca lagi. Padahal itu kurang satu aja. Karena waktu terus berjalan, akhirnya Sang-woo menampakkan sifat aslinya. Dia mendorong pria ahli kaca dan mereka bertiga pun selamat sebelum jembatan meledak. Di sisi lain, kita balik ke Junho. Polisi yang menyusup tadi sudah berhasil mengumpulkan berbagai informasi. Dia pun berganti seragam sehingga bisa langsung melayani para VIP sambil merekam situasi tersebut. Setelah mendapat bukti, Junho melarikan diri dan mencoba mengirim bukti-bukti yang dia dapat sebelum dia ditangkap. Mengetahui hal ini, frontman langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari Junho. Nggak butuh waktu lama, akhirnya Junho berhasil ditemukan. Dan ternyata frontman ini merupakan kakak Junho yang selama ini dia cari. Namun belum sempat mengetahui apa alasan sang kakak, tapi Junho sudah ditembak dan jatuh ke laut. Kita kembali ke 3 peserta yang berhasil selamat. Malam itu mereka dijamu dengan menu makanan lezat, kemudian setelahnya mereka dibekali dengan pisau. Gyun masih sangat kecewa sama Sang-woo yang tega menjatuhkan bapak ahli kaca di permainan sebelumnya. Padahal pria tersebutlah yang membawa mereka bertiga sampai ke ujung jembatan. Gyun berencana menghabisi Sang-woo dengan mengajak Se-byuk bersatu dengannya. Tapi Se-byuk itu meyakinkan Gi-hun bahwa Gi-hun ini adalah orang baik yang tidak mampu menyakiti siapapun. Gi-hun menyadari darah yang terus mengalir dari perutnya Se-byuk. Ternyata dia itu terluka parah saat jembatan kaca meledak. Karena sadar keadaannya memburuk, akhirnya Se-byuk meminta Gi-hun untuk menjemput dan menjaga adiknya jika Gi-hun menang dan berhasil. Tapi Gi-hun ini malah berlari memanggil panitia agar segera mengobati Se-byuk. Beberapa waktu kemudian, panitia pun membuka pintu dengan membawa peti. Gi-hun terkejut, ternyata Sang-woo telah mengeliminasi Se-byuk dengan pisaunya. Mengetahui hal ini, Gi-hun marah dan ingin menyerang Sang-woo. Namun panitia menghentikannya. Gi-hun hanya bisa pasrah dan menangis mengingat orang-orang yang ia sayangi tewas satu persatu. Oke teman-teman, tiba permainan terakhir antara Gi-hun dan Sang-woo. Permainan inilah yang dinamakan Squid Game. Terdapat petak berbentuk cumi-cumi. Pemainnya terdiri dari penyerang dan penjaga. Gi-hun merupakan penyerang yang harus menerobos masuk sampai ke kepala cumi-cumi dengan melawan Sang-woo sang penjaga.
Permainan ini akan berakhir sampai salah satu dari mereka tak bernyawa. Dan dimulailah perkelahian. Sangwoo berhasil menusuk Gi-hun beberapa kali dan hampir menewaskannya. Namun Gi-hun dengan penuh amarahnya kepada Sangwoo berhasil melawan kembali dan membuat Sangwoo tak berdaya. Saat Gi-hun ingin menghabisi Sangwoo, dia tak kuasa. Akhirnya dia pun meminta Sangwoo menghentikan permainan ini agar mereka berdua berhasil pulang dengan selamat. Tapi Sangwoo menolak. Sangwoo malah berpesan kepada Gi-hun untuk menitipkan ibunya. Dan tak lama kemudian Sangwoo menaruh pisau ke lehernya sendiri. Sehingga mau tak mau Gi-hun lah yang jadi pemenang. Gi-hun dikembalikan dengan selamat dibekali ATM yang berisikan saldo 45,6 miliar won. Dalam perjalanan pulang, Gi-hun bertemu ibu Sangwoo. Tapi Gi-hun tak mampu menatapnya. Sampai di rumah, Gi-hun menemukan ibunya yang sudah tidak bernyawa. Dia semakin menyesal dan menjadi-jadi. Ternyata uang miliaran won itu tidak bisa menebus harapannya, tidak juga membuatnya bahagia, dan tidak bisa mengobati ibunya yang sakit. Akhirnya, Gi-hun memutuskan untuk tidak menyentuh uang tersebut dan memilih hidup menjadi gelandangan. Suatu malam saat Gi-hun berdiam di tepi sungai, ada ibu-ibu penjual bunga yang memintanya untuk membeli bunga. Pada bunga tersebut ada kartu ucapan yang ternyata berisi lambang Squid Game. Di dalamnya bertuliskan sebuah lokasi yang dikirim oleh Ganbu. Ganbu itu adalah kakek Ilnam. Gi-hun terkejut dan langsung menuju lokasi tertulis. Betapa kagetnya melihat kakek Ilnam yang sedang terbaring di kasur lengkap dengan peralatan medis. Gi-hun nggak nyangka, orang yang sangat dia percaya ternyata adalah dalang dari permainan konyol itu. Iya, kakek Ilnam adalah orang yang memakai topeng kelinci emas. Alasannya, kakek Ilnam ini mengadakan permainan tersebut untuk menikmati masa-masa terakhirnya. Sehingga dia mengadakan permainan itu dan ikut berpartisipasi. Dia pun sangat berterima kasih kepada Gi-hun karena telah bermain bersamanya dan menjaga kakek Ilnam sampai akhir. Namun Gi-hun malah marah dan memakinya. Bagaimana bisa dia menjadikan nyawa manusia sebagai alasan untuk bersenang-senang? Setelah puas melampiaskan kekesalannya pada kakek Ilnam, Gi-hun pun meninggalkannya. Dan tak lama kemudian, kakek Ilnam pun menutupkan mata untuk selamanya. Gi-hun akhirnya merubah penampilannya dan menggunakan uang tersebut. Dia menjemput adik Sebyok yang berada di panti asuhan dan menitipkannya kepada ibu Sangwoo sambil meninggalkan sekoper uang tunai kepada mereka. Kemudian Gi-hun berniat ke Amerika untuk menjemput anaknya. Saat perjalanan menuju bandara, dia melihat yang dulu mengajaknya bermain dakji sedang mencari mangsa. Gi-hun langsung berlari dan merampas kartu misterius ini dari calon peserta. Gi-hun menelpon nomor tersebut dan mengancam akan menangkap seluruh orang yang menjadi dalang permainan tersebut. Gi-hun pun membatalkan perjalanannya ke Amerika. Cerita pun diakhiri dengan Gi-hun yang berjalan berbalik arah. Oke teman-teman, itu tadi alur cerita Squid Game. Kira-kira apa aja ya pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Boleh banget loh teman-teman tuliskan di kolom komentar. Terima kasih ya udah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.